masih berkekuatan bersama kita. Satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan. Sungguh Allah kami yang luar biasa dahsyat Tuhan. Kami boleh tinggal dalam satu kerajaan yang tidak pernah bergoncang. Sekalipun dunia bergoncang Tuhan, kami percaya di dalam hadirat-Mu, di dalam nama-Mu, di dalam kerajaan-Mu Tuhan, kami tenang. Kami bersyukur, kami bersukacita. Ajar kami terus kami tinggal di dalam hadirat-Mu. Bersyukur buat pagi ini Tuhan Yesus. Kami dengan memberikan persembahan kudus kata kehidupan kami. Bila persembahan boleh menyerahkan Engkau. Dalam nama Yesus, mari kita katakan amin. Puji Tuhan. Sambil memberikan persembahan, kita akan menyaksikan warna sepekan di dalam Kristus. Ku cintakan Ramamu yang abadiku, hidupku di dalam tanganmu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbalik, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku, sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Suara-Mu tuntun lewati hari dalam gelap kawanan itu. Kau Bapakku dan sahabatku, disaksikan kebaikan-Mu. Mari bersama kita bagi berdiri saudara. Sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau selamatkan. Sepanjang minggu, bahkan sepanjang bulan yang kami lalui, dan hari ini kami ada di bulan Agustus untuk mensyukuri atas bangsa negeri kami Indonesia. Biarlah Tuhan firman yang kami dengar hari ini, kami yang ada sebagai warga negara bangsa ini turut mensupport di dalam doa dan kebenaran dan cara hidup sebagai warga negara yang baik. Mari Bapa, ajar kami semua Tuhan, gereja menjadi terang, gereja menjadi garam bagi bangsa dan negeri ini. Kami bersyukur buat semua prasarana ibadah Tuhan memberkati, supaya ibadah kami ibadah ini sungguh jadi berkat bagi kami, juga bagi lingkungan kami di mana kami ada di sekitarnya. Tuhan yang mengampuni segala salah kami, dan Tuhan yang layakkan kami untuk terima berkat firman Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Mari bersama-sama kita katakan amin. 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 Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Terima kasih buat tim pelayan pujian dan penyembahan. Kami diberkati, kalian juga diberkati Tuhan. Amin. Haleluya. Selamat pagi semuanya. Shalom Ustaz. Puji Tuhan. Tetap semangat ya di dalam Tuhan. Bagus sekali ya. Hari ini firman Tuhan khotbah yang sampaikan dengan temanya tema wawasan kebangsaan dalam menyambut
ya, Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-77 tahun. Sekali merdeka, tetap merdeka. Haleluya. Siap-siap panjat pinang, makan kerupuk sana. Baik Bapak sekalian, kita bersyukur buat anugerah 77 tahun. Walaupun masih perlu kita membawa di dalam doa agar prosesnya berjalan dengan baik, yaitu pasca daripada pandemi menuju kepada endemi, ya, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Pemerintah kita sungguh-sungguh mempunyai moto, ya, semangat di yang ke-77 tahun ini, yaitu pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat, ya. Recovery together, recovery stronger. Karena Indonesia bukan satu kebetulan sekarang ditunjuk menjadi ketua G20. Ya, G20 adalah 20 negara besar di dunia ini yang dianggap maju, kuat, stabil, dan baik. Dan ada Amerika, Eropa, Rusia, Australia, dan beberapa negara. Dan puji Tuhan, Indonesia diperhitungkan menjadi negara yang baik. Indonesia itu karena doa orang percaya. Dan yang luar biasa, Presiden kita, Bapak Insinyur Joko Widodo, terpilih tahun ini untuk memimpin G20. Sehingga beberapa pertemuan G20 diadakan di Indonesia, khususnya di Bali. Dan dari pertemuan-pertemuan di Bali, suara, nanti ada puncaknya, maka begitu banyak yang didapatkan oleh bangsa-bangsa di muka bumi. Sehingga ada satu moto G20, ya, recovery together, recovery stronger. Bersama-sama bangkit dalam percepatan waktu untuk menjadi lebih kuat. Indonesia bagi berkat bangsa-bangsa. Amin, saudara. Nah, untuk itulah saudara, ada banyak hal yang perlu kita perhatikan. Ya, Yeremia 29 ayat yang ke-7. Saya percaya Yeremia 29 ayat 7 ini akan menjadi doa kita. Di bulan Agustus ini ada satu perhatian yang kita berikan di ke-77 tahun. Baca sama-sama ya, kelihatan kan? Nah, ini dia. Yeremia 29 ayat 7. 2, 3. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buangkan, ya, sebab dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan. Ini sudah di HUT RI kita yang 77 tahun ini, pagi ini saya berkhotbah dengan wawasan kebangsaan. Saya percaya berkat kita pasti melimpah ketika negeri ini diberkati oleh Tuhan. Ya, mari kita syukuri di bulan Agustus ini, saudara, kita belajar memperhatikan apa yang kita mau doakan. Ya, perkara apa yang Tuhan izinkan sedang terjadi. Tentunya banyak hal. Tapi ada isu global, isu untuk Indonesia, isu global dunia. Ada sebuah film yang bagus, klip yang perlu kita perhatikan, boleh diputar. Presiden Joko Widodo memprediksi kondisi ekonomi dunia pada 2023 akan lebih sulit dibandingkan dengan tahun ini. Prediksi tersebut berdasarkan rangkuman informasi dari pemimpin dunia seperti Sekjen PBB Antonio Guterres dan para pemimpin kepala lembaga internasional. Beliau menyampaikan, Presiden Jokowi, tahun ini kita akan sangat sulit. Tahun ini kita akan sulit. Terus, kemudian seperti apa? Tahun depan akan gelap. Ini bukan Indonesia, ini dunia. Hati-hati, jangan bukan Indonesia yang saya bicarakan tadi, dunia. Jokowi juga mengutip penjelasan dari Sekjen PBB dan juga IMF bahwa akan ada 66 negara yang akan ambruk ekonominya.
ambruknya perekonomian negara-negara di dunia akan dialami secara bertahap hingga mengakibatkan dampak kelaparan. Jokowi juga menyampaikan, pertumbuhan ekonomi bukan hanya turun tapi anjlok. Bahkan negara-negara seperti Singapura, Eropa, Australia, dan Amerika akan mengalaminya. Bukan hanya soal kondisi ekonomi, Jokowi juga kembali menyinggung soal kenaikan harga bensin. Jokowi mengatakan apabila harga bensin naik, maka harga barang juga akan mengalami kenaikan. Oleh karena itu, pemerintah saat ini memberikan subsidi hingga 502 triliun rupiah untuk mengatasi hal tersebut. Presiden mengatakan subsidi dari negara sebesar 502 triliun rupiah bukan jumlah yang kecil. Jokowi juga menegaskan bahwa tidak ada negara lain yang berani memberikan subsidi BBM sebesar itu. Sekjen PBB, Sekjen Dunia, Antonio Guterres, memprediksi. Prediksi ini bukan ramalan. Ya, kalau ramalan itu suatu penerawangan yang belum jelas. Tapi kalau prediksi itu diperhitungkan dengan teliti, dengan metode oleh orang-orang pintar. Itu namanya prediksi. Sehingga prediksi ini dalam tanda petik bisa dipertanggungjawabkan. Jikalau tidak ditangani dengan baik, akan terjadi seperti yang diprediksikan. Ya, tapi jika diselesaikan dengan baik, dihadapi dengan baik, dituntaskan dengan baik, maka prediksi ini bisa berubah seperti yang diharapkan. Nah, prediksinya jelas. Kalau krisis ini terus berjalan tanpa penanganan yang baik, tahun ini tahun yang gelap, tahun yang sulit. Nah, tahun depan 23 itu tahun yang gelap. Nah, tahun 24 itu tahun apa, saudara? Peteng dedet. Tanya Mas Hari ini, peteng dedet itu apa, saudara? Gelap gulita. Ya. Dan prediksi 66 negara yang bangkrut tahun 22 ini sudah hampir 10 negara yang bangkrut. Hancur ekonominya. Negaranya ada, tapi ekonomi dan pemerintahnya sudah amat sangat sulit. Prediksi tahun 23 tahun depan, jika tidak ditangani dengan baik, menyusul kurang lebih 20 negara lagi. Ya, 2 tahun lagi kemudian tahun 24, jika tetap ini tidak ada recovery, tidak ada perubahan, maka 30 negara lagi, totalnya ada 66 negara, akan masuk dalam situasi krisis yang sangat luar biasa. Pertanyaannya, dari 66 negara ini, Indonesia ada di mana? Ada yang mengikuti berita ini, boleh angkat tangannya. Indonesia di bilangan yang berapa, saudara? Pasti udah tahu nih. Yang lainnya nonton apa kalau nonton televisi? Drakor? Sambo. Ya, saudara, walaupun pendeta juga mengikuti apa yang harus disampaikan buat jemaat. Indonesia ada di sekitar urutan 50 sampai 60, 40, 50. Artinya, jika Indonesia tidak sungguh-sungguh berdoa dan berupaya dengan baik, tahun 24 itu tantangan global. Dan saya katakan, ini bukan ramalan 77 tahun. Wah, nomor bagus nih, pasang togel deh. Bukan. Ini prediksi jika tidak dihadapi, dicarikan solusinya, bisa terjadi. Nah, dari tahun ini, saudara, tahun ini diperkirakan ada 7 sudah mulai mengalami. Ya, kita bisa lihat itu prediksi perekonomian 60 negara yang bakal ambruk. Next slide, boleh lihat. Ini dia, saudara. Nah, salah satu dari 10 yang diprediksi dan sudah terjadi.
Sri Lanka. Ya, Sri Lanka. Sudah dengar beritanya? Sekitar 2-3 bulan yang lalu kan Sri Lanka. Begitu perekonomiannya anjlok, gagal bayar hutang, uang habis, semuanya ludes, kantor pemerintah tutup, berdampak kepada sekolah-sekolah tutup, krisis pangan. Ya, tidak lama kemudian PM Sri Lanka melarikan diri ke Singapura. Dalam hitungan hari seluruh kabinet menteri Sri Lanka mundur dari jabatannya. Wah, kebayang nggak? Seandainya ini terjadi di Indonesia, tiba-tiba presiden selesai, menteri kabinet bubar semuanya, pemerintah, kantor pemerintah semuanya selesai, pemadaman listrik di mana-mana, bukankah namanya peteng dedet? Tahu peteng dedet? Peteng itu gelap, dedet itu benar-benar kelam. Kita harus tetap berdoa dan berjaga-jaga senantiasa. Amin. Ini bukan untuk nakut-nakutin. Khotbah ini bukan untuk nakut-nakutin, tapi supaya kita ini takut beneran, lalu takut akan Tuhan dan mengandalkan Tuhan, dan sungguh-sungguh berdoa dan bersyafaat bagi negara kita. Ini bukan main-main. Ini kondisi yang begitu cepat berkembang dengan luar biasa. Jangan bilang masih jauh. Masih ingat waktu pandemi, bulan Oktober, November masih ada di Wuhan, jauh dari Indonesia. Tiba-tiba Maret sudah ada di Indonesia, dan 2 tahun kita sangat mengalami masa-masa yang sulit. Jangan berkata itu kan prediksi, masih lama, 23-24, jangan dianggap remeh prediksi ini. Kita perlu berdoa sungguh-sungguh, dan saya percaya tadi dikatakan dalam Yeremia, doakan sungguh-sungguh kesejahteraan kotamu. Amin. Kesejahteraan bangsamu, karena bangsa ini ketika dipulihkan Tuhan, tiada yang mustahil bagi anak kita. Walau 1000 rebah di sisimu, ya, walau 10.000 di sebelah kananmu, tapi bangsa yang takut akan Tuhan, yang melekat kepada Tuhan, orang yang benar kepada Tuhan, ketika berdoa sungguh-sungguh pasti besar kuasanya. Dan ketika Indonesia tetap gemah limpah, loh Cinawi, ijo royo-royo, ya, itu menjatuh keharapan kita. Indonesia yang tetap kuat, dikatakan pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat, pasti terjadi. Ya, saudara. Dan kiranya bukan cuma Indonesia, tapi Indonesia juga menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Kiranya bumi penuh dengan kemuliaan Tuhan. Ya, datanglah ya Allah, kerajaan di bumi seperti di surga, di Indonesia seperti di surga, dan lebih pasti lagi di Kerawang seperti di surga. Ini tugas kita, ya. Next slide. Ini menjadi sebuah harapan dari pemerintah. Mari agar ekonomi khususnya bagi Indonesia tidak ambruk. Sebab itu kita perlu mempersiapkan diri. Menteri Keuangan kita ini, Ibu Sri Mulyani, luar biasa sekarang. Ya, Kartini zaman abad modern, persiapkan diri. Ini perlu dengan doa. Ya, kita sebagai masyarakat perlu mensupport dalam doa dan mengikuti arahan-arahan petunjuk-petunjuk agar optimisme pemulihan ekonomi segera terjadi. Harapan optimisme bersama-sama dengan G20, recovery together, recovery stronger. Ayo bersama-sama. Ada satu himbauan. Next slide, ini dia himbauan. Ya. Ada 7 filosofi yang mendasari logo, yang menjadi satu semangat
kebersamaan dalam HUT RI yang ke-77, yang ke-77. Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Saudara perhatikan ya, perhatikan. Yang menjadi logo kita ini apa? Ya, ada karakter yang divisualisasi dalam logo 77 tahun, yaitu cerminan dari optimisme dari bangsa yang dinamis, bersinergi, tegas, lugas dalam menghadapi tantangan global. Seperti semangat kita, apapun tantangannya, tetap semangat dan tetap sepakat dan tetap sehati. Amin, saudara. Luar biasa. Saya percaya kalau warga negara Republik Indonesia yang ada hampir 300 juta ini, saudara, kalau bisa menangkap pesan dari pemerintah yang sedang berjalan, lalu kita mensupport minimal di dalam doa, apalagi bersikap dinamis, sinergi, tegas, lugas, siap menghadapi tantangan. Wow, ya dahsyat. Doa ini kan mengalir dengan dahsyat. Sekali lagi, suara khotbah wawasan kebangsaan ini saya ingin mengajak, yuk sebagai bangsa, ya, sebagai warga negara kita, apapun suku kita, etnis kita, bahasa kita, dari Sabang sampai Merauke, ya, dari Pulau Nias sampai Pulau Rote, siapapun kita adalah warga negara Republik Indonesia. Amin, saudara, yang terpilih. Kita tidak pernah memilihkan mau lahir di mana. Saya kulit kuning, mata sipit, tapi sudah lahir di Indonesia, hanya bisa bahasa Indonesia. Kalau suruh pulang ke negeri China, saudara, ditolak, saudara, karena nggak bisa ngomong bahasa China, cuma bisa ngomong bahasa Jawa, saudara. Ya, dan inilah tanah air kita yang kita perlu sungguh-sungguh kita bawa. Kita melihat visi misi daripada pemerintah kita. Next slide. Ini dia. Wow. Ya. Ada yang pernah tahu tentang filosofi yang sangat diharap oleh pemerintah kita? Sudah baca ini, saudara? Yang sudah pernah baca? Nah, yang lain belum, saudara. Yuk di bulan Agustus ini buka HP saudara, buka internet saudara, ya, Mbah Google di sana, baca, saudara. 7 filosofi negara Republik Indonesia diulang tahun ini. Yang pertama, percepatan dan pergerakan, progres dan pembangunan, demokrasi dan keterbukaan, semangat juang dan Garuda Pancasila. Yang kelima, sinergi dan harapan. 6, penghubung antar bangsa. 7, persatuan Indonesia merdeka. Sayangnya, saudara, 7 isu dalam HUT RI ini tenggelam beritanya gara-gara yang viral tadi, saudara. Ya, tadi sudah disebut yang viral tadi, saudara. Maka gaung Dirgahayu Republik Indonesia dengan 7 filosofi ini, bahkan dengan moto pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat, itu tenggelam. Orang sibuk memikirkan yang viral tadi. Dan yang lebih viral lagi adalah ternyata semuanya pelakunya orang Kristen. Kemarin saya diundang pernikahan salah satu ketua NU se-Jawa Barat. Saya datang ke sana, duduk di antara para kiai, ketua-ketua NU, ketua-ketua MUI. Pak Pendeta, lagi viral ini. Apa ya, saya pikir-pikir, kan lagi viral, Pak, apa? Itu masalah pembunuhan. Iya, Pak, terus viralnya Kristen semua itu. Oh, sama mikirnya viralnya ini adalah pembunuhan dari kepolisian, tapi yang mereka bicarakan, Bapak tahu nggak, Pendeta, kali ini pelakunya semua Kristen. Oh, coba kalau ada korbannya yang bukan Kristen, lebih viral lagi. Ternyata, saudara, keberadaan gereja Tuhan, keberadaan orang Kristen ini, saudara, sedang sangat-sangat menjadi perhatian. Nah, apakah kita sebagai orang percaya juga mau peduli dengan bangsa negeri ini, khususnya perkara yang global, ekonomi, pemulihan ini?
Yang siap jadi berkat, katakan amin. Itu dalam doa. Ada isu yang lebih penting. Bagaimana Indonesia lebih cepat pulih, lebih cepat bangkit, dan ada tujuan. Setelah waktu saya persiapan firman Tuhan ini dengan 7 visi misi daripada Dirgahayu RI, saya mencoba menarik benang merah. Yang pertama, percepatan dalam kegerakan. Pemerintah ini cepat bergerak di dalam pemulihan, recovery dengan lebih cepat bersama-sama. Ternyata saudara, kalau kita mengikuti gerak cepat pemerintah terjadi pemulihan, Yesaya 40 ayat 31, ya. Slide-nya nggak usah dibuka, tetap aja di sini saja. Saudara bisa baca di rumah Yesaya 40 ayat 31, ya. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Dahsyat. Ketika pemerintah menginginkan kita bergerak terus dalam percepatan, Yesaya berkata, orang yang berharap Tuhan diperbaharui kuatnya, terbang naik tinggi dengan sayap raja wali. Ada dasar kebenarannya. Orang yang bergerak terus, yang mengandalkan Tuhan, dia akan terus berjalan, dia akan terus berlari, tidak menjadi lelah dan tidak menjadi capek, tetap punya semangat. Ayo saudara, kenapa enggak? Hari-hari ini saudara dipercayakan Tuhan, apapun itu, yang kerja, berdagang, ibu rumah tangga, pelajar, masuk, apapun itu, tetap semangat, tetap berharap kepada Tuhan. Kita dukung pemerintah untuk tetap bergerak bersama-sama, ya. Recovery together, recovery stronger. Yang kedua, saudara, tentang progres dan pembangunan. Ini mantap. Pemerintah terus ingin lebih maju dan terus membangun untuk masa depan. Mazmur 126 ayat yang 6. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Yang percaya katakan amin. Saudara, mungkin hari ini demi pembangunan kita harus menghemat. Ya, kita lihat pembangunan yang dilakukan oleh presiden kita, bendungan, dam, dan yang lain-lain, jalan tol, jalan di Indonesia paling ujung-ujung. Akibatnya kita harus menghemat, termasuk harus mensubsidi bahan bakar sampai 500 triliun. Negara lain nggak berani. Kita lihat, ya, negara-negara mulai puncak karena BBM naik tinggi. Kita naik, tapi masih cukup dapat dipakai, ya, oleh masyarakat lain. Pemerintah begitu rupa menjaga. Saudara harus menghemat, tapi percayalah, kalau kita ikut turut untuk menghemat demi infrastruktur pembangunan yang dilakukan supaya cepat selesai, mungkin nanti biarlah generasi yang akan datang, anak cucu keturunan kita akan menikmati Indonesia yang pulih dan bangkit dan diberkati. Amin, saudara. Nggak usah ngomel hari ini, mensyukuri aja, doakan, syukuri, kita belajar menghemat, mensupport pemerintah agar nanti keturunan kita akan tinggal di Indonesia yang gemah limpah loh jinawi diberkati Tuhan. Amin. Yang ketiga, saudara, demokrasi dan keterbukaan. 1 Korintus 10 berkata, jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Ada satu transparansi, keterbukaan. Ya. 4. Semangat juang, Garuda Pancasila, Garuda di dadaku. Ya. Amsal 18:14 berkata, orang yang bersemangat pasti dapat menanggung segala penderitaannya. Tapi ketika semangat yang padam itu mengeringkan, motonya luar biasa. Ayo tetap semangat berjuang. Sinergi dan harapan. Ada harapan bagi bangsa ini. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan.
yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, dan memberikan kepadamu hari esok yang penuh dengan harapan. Mantap maksudnya, bukan sekedar filosofi. Tapi kalau kita sungguh perhatikan, tarik benang merahnya pada firman Tuhan, doakan sungguh-sungguh. Ya. 6. Menjadi penghubung antar bangsa. Penghubung antar bangsa, menjadi perekat antar bangsa. Dan Indonesia menjadi ketua G20, menjadi anggota KTT, menjadi anggota Asia Pasifik. Banyak sekali Indonesia di sana. Di tengah-tengah kepemimpinan Presiden Jokowi ini, Indonesia banyak menjadi inspirasi, mengimpresi, memperdamaikan Ukraina dengan Rusia, memperdamaikan Jerman dengan Ukraina, dan banyak yang lain dilakukan. Dan firman Tuhan berkata dalam 1 Petrus 2 ayat 9, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, supaya kamu, kita, Indonesia, memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia Allah yang telah memanggil kita dari tempat yang gelap kepada terang yang ajaib. Diakui atau tidak, Indonesia sedang diangkat Tuhan dalam kemuliaan karena doa orang percaya pasti. Ya, yang 7, persatuan Indonesia. Wah, ini kita tahu, saudara. Ya, Pancasila, sila yang keberapa, saudara? Ketiga, persatuan Indonesia. Mazmur 133. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Ya, sebab kesanalah Tuhan beritakan berkat kehidupan untuk selamanya. Semua filosofi ini saudara ada kebenaran firman Tuhan. Jadi mari sebagai warga negara bangsa Indonesia yang percaya kepada Allah, percaya kepada Tuhan, yang tahu kebenaran firman Tuhan, Tuhan sungguh-sungguh punya waktu bersyafaat. Firman berkata, berdoa dan bersyafaat. Yang pertama, doakanlah bagi pemerintah, pemimpin-pemimpin, raja-raja. Next slide. Nah ini dia. Ya. Matius 5:13-14. Kamu adalah, baca sama-sama ya. 2, 3. Kamu adalah terus. Ya. Lanjut. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung, tidak berdiri tersembunyi. Gereja harus hadir dengan tengah bangsa ini dengan holistic ministry. Gereja hanya berpikir bagaimana gereja ini mapan, nyaman, jemaatnya gemuk, dan tidak peduli bagi bangsa ini. Bersyukur saya dipercaya untuk mengajar di STT mata kuliah holistik, sehingga sebagai pengajar harus terus mawas diri dan memperhatikan dan harus melakukan. Dan gereja kita selalu hadir di tengah-tengah, khususnya di Kerawang, melakukan pelayanan holistik, ya, menjadi berkat. Holistik adalah menyatakan kebaikan Allah dalam kehidupan kita, langsung dapat dinikmati secara real. Tentang agathos, agathos artinya God is good, Allah itu baik. Kita nggak lagi bicara kasih, kami bicara tentang God is good, Allah itu baik dalam perbuatan nyata. Holistik. Bagaimana saudara saya hadir di tengah-tengah di mana kita ada, lalu menyatakan perbuatan baik yang real, yang nyata. Atau kita sebut bakti sosial misalnya, ya, melakukan hal yang kecil tapi dirasakan oleh warga setempat dan lingkungan yang ada, ya. Karena gereja adalah garam, gereja adalah terang, gereja adalah saudara saya. Kalau perbuatan Allah yang baik dalam hidup kita tidak bisa dirasakan oleh lingkungan kita, berarti garam ini tawar, terang itu sudah redup.
Apalagi sekarang ini sudah dikatakan lagi viral. Tahu nggak Pak Pendeta? Itu semuanya orang Kristen. Ya, namanya kan keren-keren. Yosua, Eliezer, mantap. Ya, untung tidak ada Antonia di sana. Karena sekarang ini orang tidak lagi lihat masalahnya apa. Yang dilihat sekarang lihat identitas agamanya. Makanya disebut kita sedang memasuki dimensi krisis identitas. Nggak dilihat siapa pelakunya, orangnya, institusinya. Yang dilihat adalah langsung dilihat ini siapa. Oh, Kristen. Itu pun sudah dieret-eret, mulai dibawa kepada perkara yang lain yang menyangkut dengan identitas agama. Jadi mari, jadilah terang, jadilah garam. Label sebagai orang percaya pada Yesus, kita labelnya Kristen, jelas. Next slide. Nah, sebab itu saudara, kita harus mampu bekerja sama dengan seluruh elemen bangsa negara kita Indonesia. Lewat forum, ya, kerukunan, komunikasi umat beragama, lewat institusi, ya, keamanan negara ini, tentara dan kepolisian, pemerintah, kita harus bersama-sama support. Bersyukur di tengah-tengah terawang ini, saudara, gereja kita, saudara dan saya, ya, selalu kita hadir, sehingga pada waktu di masa-masa puncak pandemi tahun 2021 kemarin, saudara, kita ada di sana. Saya mewakili saudara dari 6 ya, hamba-hamba Allah di sana, didampingi oleh pemerintah, juga keamanan negeri, polisi dan tentara. Kita memohon sebuah doa, lalu dilanjutkan dengan seminar bagaimana membangkitkan ekonomi buat Kabupaten Perawan. Dari situ saya diminta untuk berdoa mewakili umat Kristiani. Dan saya berdoa, Allah Bapa Surgawi, Halik langit dan bumi, yang kusembah dan kupanggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jelas melalui nama Yesus. Karena mewakili umat Kristiani, aku berdoa Tuhan bagi pemulihan. Dan ditutup dengan doa, di dalam nama Yesus. Semua orang berkata, amin. Kalau kita tidak melakukan, tidak akan pernah ada gereja di tengah-tengah mereka. Tapi karena kita melakukan pelayanan holistik, menyatakan perbuatan baik yang nyata, maka kita diperhitungkan oleh negeri ini untuk tetap berdoa. Amin. Di tempat saudara, lakukan yang baik, lakukan sesuatu dan berdoa. Next, slide yang terakhir. Ini dia. Biarlah kita menjadi satu generasi yang telah merdekakan, menjadi generasi yang menjadi berkah. Yang siap katakan amin. Yakobus 5 ya berkata demikian, 16b, baca sama-sama, 2-3. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Let's pray for the nation. Ayo saudara. Yang pasti kita berdoa. Di tengah-tengah dirgahayu Republik Indonesia kita berdoa. Namun yang kedua, lakukan sesuatu berholistik, kecil, tapi itu sebuah yang dapat dirasakan bahwa kekristenan di Indonesia ramah lingkungan. Amin. Kekristenan di Indonesia sangat nusantara, bukan kolonialisme. Karena berkata, oh Kristen, agamanya orang bule, itu masih ada. Artinya itu agamanya kolonialisme yang hanya mau cari enak sendiri, tapi tidak. Kita Kristen di Indonesia ramah lingkungan, Kristen di Indonesia nusantara, Kristen di Indonesia siap bermitra dan menjadi berkah. Dan doa orang Kristen, doa orang yang benar, besar kuasanya. Amin. Inilah khotbah wawasan kebangsaan kita. Kita lihat ada satu lagu yang sangat bagus sekali. This land is mine. Tanah ini adalah milik kita semua. Indonesia adalah
rumah kita bersama. Kalau Anda ingin melihat negeri ini di mana ke depan anak cucu keturunan kita bisa bermain dengan bebas, dimulai dengan sebuah doa. Yuk kita lihat sebentar. Terjemahannya di bawah. God gave this land to me, this brave and ancient land to me. And when the morning sun reveals her hills and plains, then I see a land where children can run free. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu. This land is mine. God gave this land to me, this brave and ancient land to me. And when the morning sun reveals her hills and plains, then I see a land where children can run free. So take my hand and walk this land with me, and walk this lovely land with me. Though I am just a land, when you are by my side, with the help of God, I know I can be strong. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seluruh hidup. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri ini. Though I am just a man, when you are by my side, with the help of God, I know I can be strong to make this land our home. If I must fight, I'll fight to make this land our home. Until I die, this land is mine. Haleluya, saudara. Satu lagu yang sangat menginspirasi sekali, saudara. Jika kita ingin Indonesia ini penuh kemuliaan Tuhan, kita ingin berjuang bahkan sampai matinya kita,
biarlah Indonesia ini menjadi rumah kita bersama. Amin. Lakukanlah perbuatan baik yang nyata, minimal lewat doamu. Lakukan sesuatu yang kecil tapi itu sangat nyata dirasakan, sehingga kehadiran terang Allah, kehadiran garam itu dirasakan bagi di mana kita ada. Tuhan memberkati kita semuanya. Kita berdiri sama-sama saudara. Kita akan bersyukur buat bulan Agustus ini. Kita bersyukur untuk 77 tahun dirgahayu Republik Indonesia. Dan kita akan mendoakan agar 7 filosofi bagi bangsa negara kita sepanjang tahun ke depan benar-benar dapat dimaknai oleh pemerintah, oleh aparat semua, dan oleh warga negara Republik Indonesia. Sekaranglah waktunya Tuhan, Kau lawat Indonesia. Satu pujian di doa kita, dan kita akan berdoa syafaat, dan kita bersyukur atas HUT RI kita ini. Sekarang waktunya Kau lawat Indonesia, nyatakan belas kasih-Mu Bapa, selamatkan bangsa-Mu. Sekaranglah waktunya, sekaranglah waktunya Kau lawat Indonesia, nyatakan belas kasih-Mu Bapa, selamatkan bangsa. Curahkan Tuhan hujan-Mu, curahkan Tuhan, curahkan Tuhan hujan rahmat, curahkan Tuhan hujan buat selamatkan bangsa-Mu, selamatkan bangsa. Curahkan Tuhan hujan keselamatan, curahkan Tuhan hujan keselamatan, hujan pertobatan, hujan pertobatan, kuasa-Mu Tuhan, hujan kuasa, selamatkan bangsa-Mu. Sekali lagi sebelum katakan jadi sebuah doa, selamatkan ya Tuhan, curahkan hujan keselamatan, oh Tuhan, amin. Curahkan pertobatan Tuhan, amin, amin, amin. Saudara kita boleh selamat. Tuhan hujan kuasa, Selamatkan Indonesia, selamatkan Indonesia.
pegang Indonesia. Setiap langkah kata apa yang dilakukan Indonesia, Tuhan yang mengatur, dan kalian akan melihat peran Allah atas Indonesia. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk dulu saudara, puji Tuhan. Sebelum kita akan menutup dalam doa, pengumuman akan dibuka untuk kita bisa melihat pengumuman. Sekali merdeka, tetap merdeka. Jemaat yang dikasih Tuhan, jemaat Tuhan GP Cinango dan GP Galumas, di bulan Agustus ini ada satu momentum yang indah untuk kita mengingat kebaikan Tuhan bagi bangsa kita, Republik Indonesia. Nah, dalam momen kali ini juga kami ingin buat satu acara yang khusus, yang spesial buat jemaat Tuhan, di mana terambil dari Galatia 5 ayat yang pertama berbunyi, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, karena Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan penambahan. Jemaat yang dikasih Tuhan, begitu banyak orang percaya yang sungguh telah terima Kristus dimerdekakan dalam roh, tapi tanpa sadar masih ada banyak tipu daya, kata ucapan, sehingga kita tahu yang benar, kita tahu yang baik, yang berkenan, bahkan yang menyenangkan Tuhan, tapi justru seringkali yang membutuhkan roh Kudus yang kita lakukan. Kita ingin dilepaskan, dimerdekakan, tapi panah api si jahat ini terus mengintimidasi kita. Ada satu kabar baik bahwa pada tanggal 17 Agustus, hari Rabu, 17 Agustus jam 19 atau jam 7 malam di GBI Galumas, kami mengundang jemaat Tuhan, baik jemaat Tuhan GBI Cinango dan GBI Galumas. Mari bersama-sama ada satu ibadah kelepasan ilahi, ibadah yang memerdekakan kita sepenuhnya. Di situ kita akan ada satu tema, merdeka dari perbudakan intimidasi okultisme. Mari cepat dikasih Tuhan, bersama-sama kita hadir dalam doa pujian penyembahan. Kita akan menerima kuasa kelepasan, tipu daya daripada intimidasi okultisme. Merdeka, sekali merdeka, tetap merdeka. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Puji Tuhan saudara, ada begitu banyak hal yang saudara bisa perhatikan sesuai dengan kebutuhan saudara. Mari berkomunitas, bukan hanya hari Minggu saja, tapi berkomunitas sehingga saudara bisa mengalami perjumpaan dengan Kristus lebih intens, lebih dalam, dan lebih baik lagi lewat kategorial saudara. Hari Rabu besok saya mengundang saudara dalam satu ucapan syukur, sekaligus kita berdoa bersama-sama mengalami kebaikan penuh dalam Kristus Tuhan. Kita berdiri bersama-sama saudara. Kami bawa persembahan kami ya Tuhan. Sebelum kami pulang, kami ingin menabur berkat yang kami terima, sebagian berkat yang telah kami siapkan. Berkati jemaat-Mu Tuhan, berkati setiap taburan, dan berkati kami gereja untuk mengelolanya dengan baik, agar semua taburan ini berkenan di hadapan Tuhan,
Dan kami percaya Tuhan Engkau telah mendengar setiap seru doa kami, syafaat kami, dan waktu kami pulang, berkat-Mu yang menyertai kami semua. Mari jemaat dikasih Tuhan, arahkan hatimu dan wajahmu, berangkat kedua tanganmu, melimpah dengan berkat yang dari Allah Bapa surgawi, kasih Tuhan Yesus yang tidak dusta, dan di kuasa Roh Kudus yang memelihara roh jiwa tubuh kita, menguatkan kita, mengajar kita, khususnya di bulan Agustus ini kita berikan waktu untuk sungguh-sungguh berdoa dan bersyafaat. Dan diberkati hidupmu hari kira selamanya, untuk diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama kita katakan amin. Tuhan berkati, dan sekarang duduk saat berdua. Ya, puji Tuhan, kami ucapkan selamat hari Minggu, selamat pulang Tuhan Yesus memberkati.